pemberantasan korupsi di Subianto pimpinannya dugaan korupsi pada proyek itu sudah dilakukan KPK sejak awal 2025. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Selamat pagi pemirsa, sebuah kasus korupsi kembali mencoreng wajah bangsa. Di tengah harapan masyarakat akan pemerintah yang bersih, justru muncul fakta yang menyakitkan. Uang yang seharusnya untuk kepentingan publik dan pribadi hilang seketika digerogoti oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Saya, Meliza Putri, akan membawakan kasus berita Kejaksaan Agung sita uang senilai 11,8 triliun di kasus ekspor JPO Wilmar Group. Kasus ini terkait dugaan penyalahgunaan fasilitas ekspor JPO periode 2021 sampai dengan 2025, di mana ekspor dan persetujuan ekspor diduga disertai tindakan yang merugikan negara. Setelah audit dan proses penyidikan, korporasi bersangkutan mengembalikan uang, kemudian Kejagung mengambil langkah penyitaan atas dasar legal untuk mendukung proses hukum lebih lanjut. Penyitaan diumumkan pada 17 Juni 2025 dan menyasar 5 perusahaan anak dari Wilmar Group. Total kerugian dan kesitaan tercatat 11,8 triliun. Halo Kak, kakak ini sebagai mahasiswa, apa tanggapan kakak terkait maraknya berita korupsi saat ini, terutama itu yang lagi hangat-hangatnya nih tentang Kejaksaan Agung? Itu sangat merugikan ya Kak. Mending ya Kak, uang yang kita bayar itu jadinya hal-hal bermanfaat, malah cuma dikorupsi sama mereka. Itu juga sangat merugikan masyarakat tentunya. Jadi orang itu kurang percaya ya sama mereka berdua itu. Gimana sih tanggapan kakak terkait kasus korupsi di Indonesia ini yang sudah sangat marak, terutama yang lagi hangat-hangatnya nih Kak, tentang di Kejaksaan Agung? Menurut aku sih itu sedih banget ya Kak. Sekarang itu banyak banget orang korupsi, bahkan yang tinggi kayak kejaksaan gitu. Dan harusnya tuh mereka tuh dihukum adil berat gitu, karena kan sekarang tuh aku ya Kak lihatnya tuh kayak mereka cuma 1 tahun 2 tahun. Nah harusnya tuh kayak lebih di ini sih, lebih berberat. Di dalam Islam, korupsi adalah perbuatan yang sangat dilarang. Islam memandang korupsi itu sebagai riswah, kecurangan, manipulasi, penggelapan hak publik sebagai perbuatan yang haram karena merusak keadilan dan mengambil hak rakyat secara tidak sah. Firman Allah, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil," yang artinya janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini jelas melarang segala bentuk pengambilan harta secara tidak benar, termasuk korupsi. Dalam Islam, siapapun yang diberi jabatan izin, wewenang, atau kekuasaan wajib menjaga amanah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha," yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Jika amanah disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, itu termasuk pelanggaran besar. Korupsi bukan dosa individu, tetapi kezaliman sosial karena merusak kesejahteraan masyarakat, menghambat ekonomi, merugikan negara, dan menghancurkan kepercayaan publik. Nabi bersabda, "Laknat Allah bagi penyuap dan penerima suap." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan betapa seriusnya dampak perusahaan moral dan sosial akibat korupsi. Since the